teman-teman, pernah nggak kamu melihat fenomena chat seorang pelamar kerja ke HR seperti ini? Mungkin dampaknya bisa ditegur atau bahkan diabaikan oleh HR. Padahal isinya bukan bermaksud kasar, tetapi cara penyampaiannya aja yang kurang jelas atau terkesan nggak sopan. Hal sederhana dari cara kamu menulis chat, email, atau ngomong ke orang kantor bisa jadi penentu kesan pertama tentang diri kamu. Kalau apa yang kamu ucapkan tidak jelas, bertele-tele atau salah ton, maka orang lain akan salah menangkap apa yang kamu maksud. Nah, supaya hal itu nggak terjadi juga di kamu, maka penting banget untuk belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik sebagai fondasi awal dalam membangun karir. Dari cara kamu berkomunikasi, orang lain akan menilai seberapa siap kamu dalam melamar kerja. Bagaimana cara kamu berinteraksi saat proses seleksi, sampai cara berkomunikasi di lingkungan kerja nantinya. Agar kamu lebih siap membangun relasi kerja yang sehat dan kolaborasi yang efektif di lingkungan profesional, maka di video kali ini kamu akan belajar tentang komunikasi sebagai dasar kolaborasi yang efektif, prinsip komunikasi REACH, tip komunikasi dengan HR saat fase awal melamar kerja, tips komunikasi dengan atasan, serta tips komunikasi antar generasi. Materi ini akan membantu kamu membangun dasar komunikasi yang tepat sejak awal karir. Tujuannya agar kamu bisa berbicara, menulis pesan, dan menyampaikan pendapat dengan profesional, jelas, dan saling menghormati antar rekan kerja. Kalau begitu, yuk langsung saja bahas satu persatu. Pembahasan pertama dimulai dari definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan, informasi, gagasan, atau perasaan antar dua pihak atau lebih. Sebelum kamu benar-benar masuk ke dunia kerja, komunikasi sudah menjadi faktor penting sejak proses awal melamar pekerjaan. Seperti apa contohnya? Yuk simak ilustrasi berikut. Misalnya, sebagai fresh graduate, kamu dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan HR sepanjang proses seleksi. Mulai dari menanyakan lowongan, mengirim CV, membuat cover letter, interview, hingga menjawab pesan tindak lanjut. Semua hal ini akan sangat menentukan kelancaran proses rekrutmen sampai kamu berhasil diterima menjadi seorang karyawan. Jika kamu memiliki komunikasi yang baik, tentu semua proses ini akan berjalan lebih lancar. Setelah diterima kerja dan mulai masuk ke dunia profesional, kamu akan banyak melakukan kolaborasi di kantor. Mulai dari kolaborasi dengan atasan, rekan kerja, sampai orang dari berbagai divisi. Nah, kolaborasi ini tidak bisa terjadi tanpa adanya komunikasi yang jelas dan terarah. Sebagai contoh, ketika kamu menerima tugas dari atasan untuk meminta data dari tim lain, dengan penyampaian pesan yang jelas, sopan, dan dilengkapi konteks, akan membuat proses kerja berjalan dengan lancar. Tim lain akan lebih mudah memahami apa yang kamu butuhkan dan memberikan data yang sesuai. Akhirnya, kolaborasi menjadi lebih efektif tanpa adanya salah pengertian. Komunikasi di dunia kerja bukan soal panjang atau singkatnya pesan, tetapi apakah pesan tersebut mudah dipahami oleh rekan bicara atau tidak. Komunikasi yang baik harus memperhatikan siapa lawan bicara, apa tujuan pesannya, dan dalam konteks apa pesan tersebut disampaikan. Kalau salah satunya tidak diperhatikan, maka pesan bisa terdengar tidak sopan, tidak jelas, bahkan salah penafsiran. Oleh karena itu, untuk membantu kamu agar bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, ada satu prinsip yang mudah untuk diingat, yaitu REACH, respect, empathy, audible, clarity, dan humble. REACH adalah kerangka sederhana yang membantu kamu menyampaikan pesan dengan tepat, sopan, dan sesuai konteks dunia kerja. Dengan prinsip REACH, komunikasi yang terbangun akan terkesan menghormati lawan bicara, mudah dipahami, tidak menimbulkan salah pengertian, serta mencerminkan sikap yang dewasa dan terbuka. Untuk mengetahui lebih jelas terkait prinsip REACH,
Mari bedah bersama-sama ilustrasi berikut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, REACH merupakan singkatan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Pertama, respect. Tunjukkan rasa hormat dalam cara kamu berbicara, meminta bantuan atau mengajukan koreksi. Kedua, empathy. Coba pahami posisi orang lain, termasuk beban kerja dan sudut pandangnya. Ketiga, audible. Pastikan ucapan atau pesanmu mudah didengar dan dipahami, baik secara lisan maupun tulisan. Keempat, clarity. Sampaikan pesan dengan ringkas, tanpa makna ganda. Kelima, humble. Gunakan nada yang rendah hati, terbuka untuk masukan, dan tidak defensif. Dengan menerapkan prinsip REACH, komunikasimu akan lebih terarah dan profesional. Prinsip REACH yang dibahas sebelumnya masih tergolong prinsip umum dalam berkomunikasi yang efektif. Kamu juga perlu mengetahui secara spesifik seperti apa komunikasi yang baik untuk berbagai peran di dunia kerja. Salah satunya dengan HR. HR akan sangat sering berkomunikasi denganmu saat fase awal melamar kerja. Ia akan menilai profesionalisme dari cara kamu berkomunikasi, baik melalui email, chat, sampai yang paling utama adalah saat interview. Agar semua proses melamar pekerjaan berjalan lancar, berikut tips komunikasi dengan HR yang bisa kamu terapkan. Pertama, gunakan bahasa yang sopan dan langsung pada tujuan, tanpa banyak kata yang tidak diperlukan. Kedua, jelaskan konteks dengan jelas. Misalnya, posisi apa yang kamu lamar, atau dokumen apa yang kamu lampirkan. Ketiga, balas pesan HR dengan tepat waktu. Karena respon yang terlalu lama dapat memberikan kesan yang kurang serius. Keempat, ajukan pertanyaan secara ringkas. Jangan bertanya terkait hal yang sebenarnya sudah tertera di pengumuman. Nah, itulah tips yang bisa kamu terapkan saat berinteraksi dengan HR. Selanjutnya, mari lihat contoh sederhana dari pesan seorang pelamar kerja kepada HR agar kamu lebih terbayang. Berikut adalah contoh pesan yang baik kepada HR. Selamat siang, Ibu Bapak HR. Perkenalkan, saya Raka, pelamar untuk posisi administrasi operasional. Saya ingin mengonfirmasi bahwa saya telah mengirimkan CV dan portofolio melalui email pada tanggal 10 Mei. Jika diberikan kesempatan, saya sangat terbuka untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu Bapak. Nah, seperti ini ya contoh pesan yang baik kepada HR. Kira-kira kenapa ya pesan ini baik? Pertama, pesan yang ditulis sopan dan profesional. Raka menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta menyampaikan konteks bahwa dia merupakan pelamar dari posisi administrasi operasional yang sedang dibuka. Kedua, mengkonfirmasi tindakan. Raka menyampaikan tujuannya secara spesifik. Dia ingin mengonfirmasi bahwa telah mengirimkan CV-nya melalui email. Ketiga, menunjukkan antusiasme. Raka menyampaikan bahwa apabila diberikan kesempatan, dia sangat terbuka dan siap untuk mengikuti tahap berikutnya. Ini merupakan contoh pesan yang jelas dan to the point, namun tetap menarik dan sopan. Selanjutnya, selain berkomunikasi lewat chat, kamu juga akan berkomunikasi ke HR melalui email. Untuk itu, berikut contoh komunikasi yang baik kepada HR apabila kamu mengirim lamaran melalui email. Pertama, email ini diawali dengan penyebutan nama HR secara spesifik, yaitu Ibu Rina HR. Disertai subjek follow-up interview untuk posisi administrasi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengirim memahami etika komunikasi profesional dan tidak mengirim pesan secara massal. Kedua, pada paragraf pembuka, Raka memperkenalkan diri dengan singkat dan jelas. Dia langsung menyampaikan tujuannya, yaitu mengajukan lamaran
untuk posisi administrasi operasional, sesuai informasi lowongan yang diperoleh dari LinkedIn. Bagian ini penting, karena HR langsung mengetahui siapa pengirimnya, melamar posisi apa, dan dari mana informasi lowongan diperoleh. Ketiga, pada paragraf berikutnya, Raka mengonfirmasi tindakan yang telah ia lakukan. Ia menyampaikan bahwa CV dan portofolio telah dilampirkan. Sebagai bahan pertimbangan, kalimat ini menunjukkan bahwa pelamar bersikap proaktif, tertib, dan memahami dokumen apa saja yang relevan dalam proses rekrutmen. Kemudian, Raka menambahkan pernyataan bahwa ia bersedia memberikan informasi tambahan apabila diperlukan. Ini menunjukkan sikap terbuka, kesiapan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, serta mencerminkan antusiasme yang profesional. Terakhir, email ditutup dengan ucapan terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan, penutup hormat saya, dan diikuti nama lengkap. Hal ini akan memperkuat kesan sopan, menghargai proses, dan menjaga citra profesional pelamar di mata HR. Itulah contoh mengirim pesan ke HR dengan komunikasi yang sopan, terstruktur, dan jelas. Dengan cara ini, HR akan melihat kamu sebagai kandidat yang serius dan profesional.